menarik yang disampaikan oleh Mas Gigin. Apakah karena perilaku manusia maka terjadi bencana alam? Iya. Ataukah karena ada kejadian alam maka dia mempengaruhi perilaku manusia? Bisa lihat dari dua sisi. Iya. Ada penelitian dari seorang profesor Polandia. Dia meneliti selama 5.000 tahun terakhir. Peperangan yang terjadi, penyakit yang terjadi, kekacauan yang terjadi dengan keadaan alam. Apa yang terjadi? Setelah diteliti oleh dia, ternyata 80% peperangan atau kematian atau kelaparan atau pandemik itu terjadi ketika terjadi namanya solar maxima. Solar maxima itu adalah adanya coronal mass ejection dari matahari yang terjadi biasanya setiap 11 tahun. Ya. Itu akan mempengaruhi pada perilaku manusia. Pandemik demikian juga, karena agak aneh kalau pandemik itu dilakukan melalui udara bisa terjadi demikian cepat. Nah, korelasi yang penelitian dilakukan oleh profesor tersebut mengatakan bahwa chance untuk itu terjadi, peperangan, ya, perilaku manusia yang tambah edan, memang perilakunya menjadi tambah edan gitu ya, itu dipengaruhi ternyata oleh alam. Ya. Jadi kalau alamnya edan gitu ya, maka ini akan mempengaruhi kepada kita. Gitu. Kita jadi ikut edan. Akan ikut edan. Ya, beruntunglah kita berdua enggak ya. Kita bikin acara ini juga dianggap orang mungkin aja edan gitu, bikin acara seperti ini. Part of the madness. Part of the madness. Chance untuk itu secara statistik ya, hanya kemungkinan terjadi 2%. Tapi itu terjadi. Kalau perhatikan ya Mas Igin, setiap kali ada komet besar datang, maka akan ada pandemik. Ya, akan ada pandemik. Ternyata komet itu membawa penyakit, tetapi juga membawa kehidupan. Dan banyak sekali, ada profesor namanya Delafiel, dia menemukan di Antartik, di Arktik, penelitiannya di Arktik, dari sampel glasiernya, dia melihat bahwa ternyata debu-debu kosmis itu ada banyak sekali, ya, selama. Jadi kita ini sudah kebanjiran kira-kira setiap tahun ada kira-kira 40.000 ton debu kosmis. Dan debu kosmis itu, ya, itu menyimpan bakteri. Sekarang bayangkan, kalau sekarang debu-debu kosmis yang sekarang terendam oleh atau sekarang menjadi es karena glasial, kemudian terjadi pemanasan, lalu dia mencair, akan muncul nggak bakteri-bakteri tersebut? Ya. Jadi dia akan spreading ke seluruh dunia. Sekarang apa kaitannya dengan solar maxima? Ketika solar maxima akan terjadi pemanasan, ya, pemanasan seperti kita lihat global warming. Akibatnya apa? Es akan mencair. Akibatnya apa? Akan terjadi pandemik. Ya. Kemudian juga apa yang terjadi? Ketika solar maxima terjadi, medan listrik atau medan magnetik itu akan terpengaruh. Ya, karena medan magnetik dari matahari itu akan berputar, ya, ya, ke arah yang sebaliknya, dan itu akan mempengaruhi medan magnetik yang ada di bumi. Seperti Anda ketahui, otak kita dibungkus oleh kristal-kristal yang sifatnya magnetik, sehingga ketika itu terjadi, pikiran kita juga akan terganggu. Jadi bukan karena manusia edan, kemudian alamnya menjadi edan. Mengamuk, ya. Karena memang kita kan hidup dipengaruhi oleh elektromagnetik. Ya. Karena elektromagnetiknya memang berubah, maka terjadi perubahan-perubahan itu. Apakah ini yang menarik lagi, kemudian juga banyak orang yang percaya, ini terutama banyak orang-orang dari aliran kepercayaan ya, bahwa ketika terjadi bencana alam atau huru-hara, kalau kata orang wayang Jawa itu bumi gonjang-ganjing. Nah, itu ada suatu hubungan yang tidak harmonis antara mikrokosmis yang satu dengan mikrokosmis yang lain. Ya, mereka melihat ini sebagai superstitions ya. Tapi kan ada tampaknya dari apa yang Anda ungkapkan tadi itu ada bisa dijelaskan secara ilmiah juga ya. Sangat bisa. Kita ambil aja hubungan antara matahari dan bumi. Ya.
bumi diketahui hampir tiap 300.000 tahun, tapi sekarang sudah 350 tahun, itu polar magnetiknya berubah. Ya, kita lihat matahari, dia tiap 11 tahun dia berubah. Ya. Dan ketika dia terjadi solar yang maksimum, ya, jadi sinar matahari yang maksimum yang tiap 11, itu akan terjadi, terakhir terjadi tahun 2001. Terakhirnya terjadi, NASA mengatakan bahwa setiap 11 tahun itu akan terjadi kembali. Jadi kalau kita hitung 2001 ditambah 11 tahun, dia akan jadi 2012 akan terjadi solar maksima. Dan kalau terjadi solar maksima, studi dari seorang profesor dari Poland yang mengatakan memory behavior, dia akan mempengaruhi behavior kita.